Untuk menjaga agar Pancasila tetap dipahami secara komprehensif, maka tidak boleh dipahami secara parsial antara satu sila dengan sila yang lain. Dan diperlukan pemahaman Pancasila secara utuh, sebagaimana dirumuskan dan dipahami oleh para pendiri bangsa. Dengan pemahaman yang utuh seperti itu, berarti Pancasila tidak boleh didorong ke arah pemahaman yang menyimpang, seperti sekularisme, liberalisme, ataupun komunisme. Di sisi lain, agama juga seharusnya dipahami secara moderat dengan tanpa mengorbankan ajaran-ajaran dasar agama, dan sebaliknya bukan pemahaman yang bersifat radikal, ekstrim, ataupun liberal. Pancasila mengandung nilai-nilai yang kuat untuk menjaga kerukunan bermasyarakat dan kehidupan umat beragama. Selama ini Pancasila sudah terbukti mampu menjaga kerukunan seluruh bangsa sehingga tercipta integrasi nasional. Namun dalam perkembangan masyarakat yang sangat dinamis, termasuk dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan masyarakat dunia, muncul pemahaman dan sikap keagamaan yang bisa mengancam kerukunan dan integrasi bangsa. Oleh karena itu kita harus mampu menangkal berkembangnya paham-paham yang mengancam Pancasila dan persatuan nasional. Padahal persatuan nasional merupakan prasyarat bagi terwujudnya stabilitas nasional, sementara stabilitas nasional merupakan prasyarat bagi kelancaran dan keberhasilan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan integrasi nasional ini, diperlukan kehidupan yang rukun dan harmonis antar umat beragama, baik dalam konteks kehidupan sosial maupun kehidupan politik. Upaya-upaya itu perlu terus dilakukan, terutama melalui paling tidak 4 bingkai kerukunan. Pertama adalah bingkai politis, yaitu politik kebangsaan, yakni penguatan kerukunan dan pencegahan konflik melalui penguatan wawasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meliputi 3 konsensus nasional, yaitu NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua Pancasila sebagai dasar negara, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. 3 konsensus ini seharusnya menjadi acuan serta wawasan orientasi bangsa Indonesia, baik secara pribadi maupun kelompok, organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan, terutama aparatur negara dalam mengambil setiap kebijakan. Yang kedua adalah bingkai teologis, yakni penguatan kerukunan dan pencegahan konflik melalui pengembangan teologi kerukunan sebagai acuan dalam hubungan antar umat beragama, antar warga negara, dan antar manusia secara keseluruhan. Teologi kerukunan ini juga mengandung arti pemahaman keagamaan yang tidak mengarah pada konflik dan kekerasan yang bisa disebut sebagai teologi konflik. Semua agama yang ada di Indonesia mengajarkan kebaikan dan kedamaian hidup manusia serta saling menghormati di antara sesama manusia. Buddha mengajarkan kesederhanaan, Hindu mengajarkan tatwam asi, tepo seliro, Kristen juga mengajarkan cinta kasih, Konghucu mengajarkan kebijaksanaan, dan Islam mengajarkan kasih sayang bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Khusus untuk Islam, hubungan antar kelompok agama juga didasarkan pada konsep mu'ahadah atau muwathaqah, yang berarti adanya perjanjian antar kelompok-kelompok masyarakat untuk membangun kehidupan yang damai dan rukun. Untuk penguatan teologi kerukunan tersebut, agama semestinya tidak dijadikan sebagai faktor pemecah belah atau disintegratif, tapi menjadi faktor pemersatu integratif dalam kehidupan masyarakat. Dan sejalan dengan hal itu,
agama semestinya tidak difahami secara eksklusif dan ekstrim, melainkan difahami dengan memperhatikan pula konteks dan kondisi objektif bangsa Indonesia yang majemuk, multikultural, multiagama, dan multi etnis. Yang ketiga adalah bingkai sosiologis, sosiokultural, yakni penguatan kerukunan dan pencegahan konflik melalui penguatan budaya kearifan lokal. Hal ini sangat memungkinkan karena setiap daerah atau suku memiliki nilai-nilai budaya yang dianggap sebagai kearifan lokal, local wisdom. Misalnya di masyarakat Batak dikenal dengan Dalian Notulu yang berfungsi merekatkan masyarakat walaupun berbeda agama dan etnis. Di masyarakat Jawa dikenal dengan gotong royong dan tepo seliro sebagai sikap menjaga hubungan baik dalam segala bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat. Di masyarakat Dayak terdapat rumah betang, yaitu rumah panjang yang dihuni berbagai anggota keluarga tetap hidup damai dilandasi kasih sayang dan rasa persaudaraan. Sedangkan di masyarakat Bugis dikenal dengan Sipakalebi, Sipakatau yang berarti saling menghormati dan menghargai, dan di masyarakat Ambon dikenal dengan Pela Gandong yang berarti kerukunan dan persaudaraan, sekandung sedara, sejati antar manusia yang hidup di Ambon. Yang keempat adalah bingkai yuridis, yaitu penguatan kerukunan dan pencegahan konflik melalui penguatan regulasi tentang kehidupan beragama secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan hukum di bawahnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dengan memprosesnya ke pengadilan. Namun dalam kasus-kasus tertentu, persoalan hukum ini bisa lebih baik diselesaikan melalui mediasi dan rekonsiliasi. Dalam konteks ini, peran mediasi sangat penting seperti yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB selama ini. Forum ini menjadi media yang sangat efektif untuk membangun kerukunan dan sekaligus menyelesaikan perselisihan, ketegangan, atau konflik berlatar belakang agama. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya sebagai orang yang juga pernah menjadi salah satu anggota Dewan Pengarah BPIP, saya ingin menyampaikan harapan besar agar BPIP ini bisa mengambil peran yang lebih besar dalam rangka implementasi Pancasila, baik di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan sekali lagi, saya ingin menyampaikan juga apresiasi kepada seluruh jajaran Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP dan Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri UIN Sultan Maulana Hasanuddin atas penyelenggaraan simposium ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai semua ikhtiar yang kita lakukan.